Sore adik-adik. Jadi hari ini kita akan masuk pada mata kuliah fisika statistik. Jadi mata kuliah kita adik-adik fisika statistik ini 2 SKS. Oke, jadi fisika statistik ini mata kuliah 2 SKS dan akan ada sekitar 8 bab yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, ya kita akan bahas 8 bab di mata kuliah ini. Yang pertama itu tentang beberapa teknik matematik untuk fisika statistik. Oke, yang kedua yang akan kita bahas itu adalah statistik Maxwell-Boltzmann. Biasanya kita singkat dengan statistik MB. Kemudian bab ketiga akan kita bahas itu adalah ruang fasa. Yang keempat yang akan dibahas adalah parameter statistik. Yang kelima yang akan kita bahas adalah statistik Bose-Einstein atau BE statistik. Kemudian bab yang keenam yang kita bahas adalah statistik Fermi-Dirac atau FD statistik. Kemudian yang ketujuh akan kita bahas adalah termodinamika gas. Dan bab terakhir yang akan kita bahas adalah ensemble kanun. Oke, jadi untuk satu semester ke depan kita akan membahas 8 bab. Yang pertama tentang beberapa teknik matematik yang kita butuhkan untuk menganalisis fisika statistik. Nanti akan kita bahas di sini ada beberapa hal. Yang pertama yaitu faktorial, fungsi faktorial dan juga fungsi gamma. Kemudian di sub yang berikut kita akan bahas terkait dengan aproksimasi Stirling. Setelah kita bahas tentang aproksimasi Stirling, kita akan bahas tentang pengali tentu Lagrange. Karena di pengali tentu Lagrange kita akan bisa menentukan keadaan ekstrimum dari suatu fungsi, bahkan suatu fungsi yang dipengaruhi oleh fungsi lain, bisa lebih dari satu fungsi. Kemudian setelah itu kita akan bahas tentang statistik dan probabilitas. Itu teknik matematis yang kita butuhkan untuk analisis statistik. Kemudian yang kedua kita akan bahas tentang statistik Maxwell-Boltzmann. Jadi statistik untuk partikel klasik. Jadi di statistik ini kita akan bahas tentang bagaimana konfigurasi partikel klasik dalam suatu assembly. Kemudian kita akan bahas tentang konfigurasi maksimum yang kita yakini itu menghasilkan nilai makroskopik dari besaran fisis termodinamika. Kemudian kita akan bahas yang ketiga itu adalah ruang fasa. Kita akan bahas ruang fasa beberapa kali kita bahas. Kita akan ruang fasa itu sendiri, kemudian elemen volume ruang fasa, kerapatan keadaan ruang fasa, dan juga kita akan bahas tentang pernyataan elemen ruang fasa dalam fungsi energi, dalam fungsi momentum, dan juga fungsi kecepatan. Kemudian yang keempat kita akan bahas di bab 4 kita akan bahas tentang parameter statistik alfa dan beta yang sebenarnya kita sudah turunkan sejak kita bahas tentang statistik Maxwell-Boltzmann. Tapi di sini kita belum menganalisis detail bagaimana definisi eksplisit dari alfa dan beta. Nanti alfa dan beta kita akan bahas spesifiknya di depan. Kemudian setelah itu kita akan masuk ke bab 5 yaitu statistik Bose-Einstein. Nah, yang membedakan statistik Maxwell-Boltzmann yang statistik yang kita bahas di bab 5 dan bab 6 nanti itu adalah statistik Maxwell-Boltzmann itu adalah statistik untuk sistem partikel klasik. Jadi sistem partikel klasik itu maksudnya sistem partikel yang kita tidak tinjau efek spin quantum. Jadi efek spin itu hanya ada di level quantum. Nah, makanya nanti kita kaji molekul gas itu di Maxwell-Boltzmann. Nanti ketika kita masuk ke Bose-Einstein ini sudah masuk ke wilayah statistik quantum.
Jadi ketika kita masuk Bose-Einstein, kemudian di bab 6 Fermi-Dirac, itu kita sudah bahas tentang statistik principal. Nah, apa yang membedakan bab 5 dan bab 6? Untuk bab 5 itu kita bahas Bose-Einstein. Ini Bose-Einstein ini adik-adik. Ini bahas tentang partikel yang kita sebut sebagai boson. Apa itu boson? Boson itu adalah partikel yang punya spin bulat. Jadi spin partikel itu bulat. Jadi semua partikel yang punya spin bulat atau kita sebut sebagai boson itu taat nanti pada statistiknya Bose-Einstein. Nah, misalnya apa? Misalnya foton. Foton itu kan boson, makanya dia taatnya itu Bose-Einstein. Apalagi gluon, ada mungkin pernah dengar gluon itu taat di statistik Bose-Einstein. Kemudian Higgs boson itu taat pada statistik Bose-Einstein. Itu nanti konsepnya kita bahas seperti ini. Nanti bab 6 itu statistik Fermi-Dirac. Nah, statistik Fermi-Dirac itu apa? Itu statistik untuk partikel yang kita sebut sebagai partikel fermion. Jadi ini untuk fermion. Fermion itu apa? Partikel yang punya spin kuantum setengah bulat. Jadi semua partikel yang punya spin kuantum setengah bulat itu taat pada statistik Fermi-Dirac. Misalnya apa? Elektron. Jadi masih ingat bahwa ketika di SMA, kalau tidak salah di SMA di belajar kimia, ada yang belajar tentang konfigurasi elektron, ada yang belajar tentang prinsip larangan Pauli. Nah, prinsip larangan Pauli itu hanya berlaku pada partikel yang memiliki sel fermion, partikel fermion. Kenapa? Karena partikel fermion itu taat pada statistik Fermi-Dirac. Prinsip larangan Pauli itu hanya berlaku pada statistik Fermi-Dirac. Karena itu ada partikel kayak elektron itu taat pada statistik Fermi-Dirac. Kalau foton tidak. Kenapa foton tidak taat pada statistik Fermi-Dirac? Karena foton itu boson. Jadi foton itu bukan fermion. Makanya foton itu pasti tidak akan taat pada statistik Fermi-Dirac. Dia taatnya itu pada statistik Bose-Einstein. Kalau kita punya elektron, kalau kita punya misalnya positron, itu spin setengah bulat semua itu. Karena spinnya setengah bulat, nah dia harus taat pada statistik Fermi-Dirac. Itu nanti kita akan bahas panjang lebar waktu kita masuk ke bab ini. Bagaimana konfigurasi partikel, bagaimana kita bisa menentukan konfigurasi maksimum pakai pengalih kapten Lagrange. Dan kita akan masuk secara spesifik ketika kita bahas tentang statistik. Nah, kemudian yang ketujuh itu kita akan bahas ke termodinamika gas. Nah, itu kita sudah masuk bagaimana sebenarnya termodinamika gas itu kita sudah mulai masuk ke wilayah yang lebih dalam tanda petik lebih intuitif. Kenapa lebih intuitif? Karena itu ada yang sudah belajar sebelum masuk ke statistik, sudah belajar termodinamika. Itu ada sudah ketemu beberapa besaran di termodinamika seperti apa? Entropi, kemudian kapasitas kalor. Nah, di termodinamika kita akan bahas semua itu, tapi dihubungkan dengan statistik yang kita sudah pelajari sebelumnya. Jadi yang kita bahas itu misalnya apa? Entropi, kemudian mungkin ada belum pernah ada satu hal baru yaitu fungsi partisi. Nah, jadi kita akan bahas di dinamika gas itu fungsi partisi. Jadi fungsi partisi kemudian pernyataan energi dalam fungsi partisi, kemudian kita akan bahas juga tentang energi bebas Helmholtz dan yang terakhir kita akan bahas tentang kapasitas kalor. Tapi dihubungkan dengan statistik kita. Dan yang terakhir kita akan bahas tentang ensemble kanonik. Itu ada beberapa hal yang akan dibahas. Apa itu ensemble itu sendiri? Kemudian kita akan membahas tentang energi bebas Helmholtz. Kemudian kita akan membahas tentang persamaan atau sistem gas tidak ideal. Kalau yang ada pelajar waktu di SMA ataupun di fisika dasar ataupun di kimia dasar itu kita belajar tentang persamaan keadaan bagi keadaan gas ideal. Nah, di sini kita akan bahas tentang gas tidak ideal dan juga persamaan. Oke. Saya pikir garis besar materi fisika statistik yang kita bahas dalam satu semester ada di sekitar materi ini. Nah, itu ada yang boleh pakai referensi yang ada di pahami. Tapi buku utama yang saya pakai itu adalah bukunya pengarangnya itu Pak Mitra Yudin. Oke, ini bukunya banyak di internet, ada yang bisa download. Jadi judul bukunya itu fisika statistik, pengantar fisika statistik.
Oke? Mungkin sebelum lanjut ada yang mau bertanya silakan. Ada? Jelas. Oke. Kalau jelas kita, saya kira bisa langsung masuk ke materi pertama kita untuk fisika statistik, yaitu bab 1 beberapa teknik matematik untuk fisika statistik. Oke, kita akan bahas tentang beberapa teknik matematik yang akan kita pakai di fisika statistik. Jadi ada beberapa sub materi yang kita bahas. Saya uraikan dulu sub-subnya baru kita masuk ke pembahasan materinya. Yang pertama yang kita bahas itu tentang integral, faktorial, dan fungsi gamma. Itu sub pertama yang kita bahas, yaitu integral, faktorial, dan fungsi gamma. Yang kedua yang akan kita bahas adalah aproksimasi Stirling. Yang ketiga yang kita bahas adalah pengali tak tentu Lagrange. Dan yang terakhir yang kita bahas pada bab ini yaitu probabilitas dan statistik. Oke, jadi kita akan bahas 4 teknik matematik yang akan mendasari banyak analisis kita di fisika statistik. Yang pertama itu integral faktorial dan fungsi gamma. Kemudian yang kedua adalah aproksimasi Stirling. Yang berikut adalah pengali tak tentu Lagrange. Yang terakhir adalah probabilitas dan statistik. Jadi kenapa? Ya sebelum saya bahas detail materi, kenapa kita harus bahas integral faktorial dan fungsi gamma? Karena kita akan di statistik kita di Maxwell-Boltzmann atau di Bose-Einstein itu kita akan berhubungan dengan analisis bagaimana kita memilih atau bagaimana kita menyusun konfigurasi sistem dalam assembly dengan suatu cara tertentu. Dan cara itu menuntut kita untuk melakukan semacam penyisihan dengan cara yang terbatas dan tidak bebas. Nah, nanti ada lihat bahwa ketika kita bahas tentang statistik Maxwell-Boltzmann itu akan muncul apa? Akan muncul bentuk-bentuk fungsi gamma dan juga kita akan muncul bentuk-bentuk integral faktorial juga. Sehingga kalau kita sudah punya dasar tentang integral faktorial dan fungsi gamma, kita akan mudah untuk analisis statistik kita. Kemudian yang berikut, kenapa aproksimasi Stirling? Nanti kita akan lihat dari bawah. Ketika kita membahas tentang fisika statistik, itu kita membahas partikel dengan jumlah yang sangat besar. Kita bukan membahas partikel yang jumlahnya 10, 20, 100, 1000 tidak. Kita akan membahas partikel itu dalam orde Avogadro, bilang Avogadro. Itu 10 pangkat 23 ya. Jadi itu bukan jumlah yang sedikit. Sehingga kita perlu melakukan aproksimasi ya, supaya analisis kita tuh tidak yang terlalu nilai yang kecil itu bisa kita buang. Maksudnya begitu. Jadi dengan aproksimasi Stirling itu ada hal yang sebenarnya dia tidak punya sumbangan yang berat dalam kita punya keadaan secara utuh, itu bisa kita potong. Nah, itu tujuannya kita pakai aproksimasi Stirling. Terus kenapa kita harus pakai pengali tak tentu Lagrange? Jadi sebenarnya sebelum kita kaitkan ke statistik, sebelum kita kaitkan ke model fisika kita, jadi sebenarnya apa itu pengali tak tentu Lagrange? Jadi saya pengali tak tentu Lagrange itu sebenarnya satu model matematik, satu persamaan matematik yang biasa orang pakai untuk menentukan titik ekstremum dari suatu fungsi yang dibatasi oleh fungsi lain. Jadi kalau misalkan saya punya fungsi f saya definisikan pada suatu domain tertentu fungsi saya. Kemudian ternyata fungsi saya itu dibatasi oleh definisi fungsi lain, misalkan v yang ada dalam domain saya. Maka ketika saya mencari ekstremum dari fungsi f saya, itu saya harus pakai
pengalihan tertentu lagram. Saya tidak bisa pakai cara mencari ekstrimum biasa seperti mencari ekstrimum dari suatu fungsi biasa, tidak bisa. Nah ini juga berlaku bukan hanya, misalnya saya punya suatu fungsi f, ternyata fungsi f saya didefinisi satu domain itu dibatasi oleh v1, v2. Maka bagaimana saya mencari ekstrimum dari f? Nah itu saya pakai pengalihan tertentu lagram. Nanti akan muncul konstanta Lagrange, nanti kita akan kita pakai untuk analisis pilihan. Tapi nanti di analisis statistik kita, di analisis statistik kita, di Fermi-Dirac, di Bose-Einstein dan juga Maxwell-Wilson, itu akan muncul persamaan untuk kita analisis ekstrimum. Ekstrimum yang kita butuhkan itu maksimum. Nah sehingga kita butuh pengalihan tertentu Lagrange. Kenapa? Karena seperti tadi yang saya bilang, kita punya suatu fungsi, nah itu nanti dibatasi oleh beberapa fungsi yang lain. Sehingga kita butuh mencari ekstrimum dengan baik. Makanya kita butuh pengalihan tertentu Lagrange. Kita tidak bisa asal menentukan ekstrimum dengan cara biasa. Oke, dan yang terakhir probabilitas statistik. Nah ini jelas. Namanya juga di statistik kita butuh menganalisis tentu secara statistik. Makanya kita perlu membahas tentang probabilitas dan statistik. Saya kira jelas ya, Dino? Jelas. Kalau ada pertanyaan dulu silakan. Kalau tidak kita lanjut ke sub yang pertama, yaitu integral faktorial dan fungsi gamma. Jelas, Pak. Jelas. Oke. Kita masuk ke yang pertama, yaitu mungkin saya pakai 1.1 dari satunya bab, satu yang berikut itu sub, yaitu kita bahas tentang integral faktorial dan fungsi. Oke, kita akan bahas tentang integral faktorial dan fungsi gamma. Yang akan kita bahas pertama itu adalah faktorial dan integral faktorial. Saya pikir definisi faktorial bukan baru. Saya dari mungkin sejak apa? Sejak SMP atau SMA mulai ketemu. Oke. Jadi kalau ada yang punya n faktorial, itu n faktorial itu apa sih? Ketika ada yang punya, saya jangan langsung ke n faktorial. Misalkan ada ini punya katakanlah 4 faktorial, itu berarti ini berapa? 4, oke. Kali 3, kali 2, kali 1. Kalau saya punya 5 faktorial berarti 5, 4, kali 3, kali 2, kali 1. Oke. Berarti kalau saya punya n faktorial itu jadi n faktorial berarti n kali n kurang 1 kali n kurang 2 dan seterusnya sampai misalkan kali 2, kali 1 atau kali 3, kali 2, kali 1. Jadi turunnya sampai 1. Tapi ada yang juga saya yakin waktu di SMA itu pernah tahu bahwa 0 faktorial itu 1. Betul kan? Ya. Pertanyaan saya ini dari mana? Ya 0 faktorial 1. Jadi selama ini Anda sudah tahu bahwa kalau saya punya bilangan bulat, bilangan bulat positif. Jadi saya punya bilangan bulat positif, saya hitung faktorial, maka saya tinggal kalikan saja bilangan bulat itu kali bilangan bulat itu kurang 1 kali bilangan bulat itu kurang 2, saya terus sampai kali 1. Iya. Oke. Tapi ada yang juga tahu bahwa 0 faktorial itu 1. Nah ini pertanyaannya dari mana? Ini akan saya buktikan. Kita bisa buktikan sebenarnya dengan mudah bahwa 0 faktorial itu 1 itu pakai bentuk integral berikut. Mungkin ada pertanyaan. Ini saya kesini bisa? Bisa. Kita sudah tahu selama ini bahwa 0 faktorial itu 1. Tapi kira-kira ini muncul dari mana? Nah itu ada yang bisa perhatikan ini. Misalkan saya punya satu bentuk integral. Misalkan saya punya satu bentuk integral. Integral itu adalah integral 0 sampai k hingga e pangkat minus alpha x dx. Ini kalau saya integral itu bagaimana? Saya punya bentuk integral 0 sampai k hingga e pangkat minus alpha x dx. Ini kalau saya integral itu bagaimana? Integral dari e pangkat minus alpha x dx minus 1 per alpha. Berarti saya punya ini dengan berapa x ini? Berarti minus 1 per alpha e pangkat minus alpha x.
Karena integralnya integral tentu, nah kita evaluasi bagaimana 0 sampai 3. Nah, berarti bagaimana kita evaluasi ya? Berarti jadi min 1 per alfa, yang ini kita evaluasi, maka ada kalau ini kan e pangkat minus alfa x kan 1 per e pangkat alfa x. Iya kan? Ini. Berarti kalau ada substitusi tahingga 1 per e pangkat tahingga itu hasilnya berapa? Hasilnya 0. Iya toh? Nah, kemudian kita substitusi 0. Ketika ini masuk ke 0 ke sini berarti e pangkat 0. Iya toh? E pangkat 0 berarti ketika e pangkat 0 ini ada di kan ini saya minus alfa di sini. Berarti ketika dari e pangkat 0 maka ini e 0 kurang dengan berapa? E pangkat 0 1. Karena e pangkat 0 1. Sehingga ini minus maka integral 0 sampai hingga e pangkat minus alfa x dx itu ada berapa? Minus berarti positif 1 per alfa. Katakanlah ini kita sebut sebagai persamaan 1. Katakanlah ini persamaan 1. Nah adik-adik, kalau seandainya saya kerjakan satu operator, saya sebut sebagai operator dd alfa. Misalkan saya punya operator dd alfa, saya kerjakan ke persamaan 1. Berarti saya kerjakan ke persamaan 1 bagian kiri dan saya kerjakan ke bagian kanan. Maka saya bisa tuliskan saya kerjakan ke persamaan 1. Berarti ini jadi dd alfa dari integral 0 sampai hingga e pangkat minus alfa x dx. Maka di sini juga begitu, dd alfa dari apa? Di sini bisa ya? Bisa. Oke. Jadi perhatikan, maka dd alfa boleh masuk dalam integral. Integral 0 sampai hingga d alfa dari apa? E pangkat minus alfa x dx. Ini saya tuliskan dd alfa 1 per alfa saya tuliskan dalam bentuk alfa pangkat minus 1. Oke? Nah, sekarang kita turunkan terhadap alfa. Ini alfa, ini x. Berarti integralnya jadi apa? Di dalam sini jadi apa? Dd alfa e pangkat minus alfa. Dd alfa kita kerjakan e pangkat minus alfa x. Jadi ini dd alfa yang dikerjakan, bukan ddx. Berarti jadi apa ya? Min x yang turun bukan alfa kan? Oke? Makanya jadi apa ya? E pangkat minus alfa x. Turunannya dalam alfa berarti min alfa pangkat turun kurang 1. Mungkin bisa? Nah karena ini ada minus, berarti kita boleh coret. Iya toh Erik? Nah kita bisa tuliskan berarti 0 sampai integral yang ini itu menjadi apa? 0 sampai dari x e pangkat minus alfa x dx sama dengan ini minus sudah hilang berarti alfa pangkat min 2. Atau saya bisa tuliskan menjadi apa? 1 per ini saya sebut sebagai persamaan. Ya itu sudah. Oke. Paling sudah saya hapus. Jadi saya kerjakan dd alfa dalam persamaan 1, saya dapatkan persamaan 2 dengan bentuk yang ini. Sekarang saya kerjakan lagi operator dd alfa ke persamaan 2. Kita lihat apa terjadi. Oke, jadi saya kerjakan ke persamaan 2 dengan operator dd alfa sama seperti tadi dd alfa masuk, maka ini jadi apa kira-kira? 0 sampai hingga x dd alfa e pangkat minus alfa x dx, maka ini sama dengan dd alfa pangkat minus 2. Ini jadi apa kira-kira? Dengan 0 sampai hingga ini turun x lagi berarti minus x kuadrat. Kenapa minus x kuadrat? Karena ini turun kayak yang tadi juga. Nah, ini turun kan muncul x. Tapi kalau kita punya x yang lama, maka ini jadi x kuadrat. Minusnya dari sini. Oke. Maka minus x kuadrat dia pangkat minus alfa x dx.
Ini jadi apa? Min 2 alfa pangkat 3. Diturunkan aja, berarti pangkatnya harus turun 1. Oke? Karena ini minus, maka apa jadi? Ya, kita bisa coret. Sehingga jadi apa? Integral 0 sampai hingga x kuadrat e pangkat minus alfa x dx sama dengan 2 per alfa pangkat 3. Ini persamaan 3. Sampai sini aman? Ya. Coba perhatikan dulu. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Kalau kita lanjut. Kita lanjut. Kita kerjakan lanjut. Jadi saya harap kalian jangan bosan dengan mengerjakan dd alpha ke integral kita. Jadi kita masih akan mengerjakan operator dd alpha ke bentuk integral yang barusan kita dapat. Maka saya kerjakan lagi deh. dd alpha integral 0 sampai hingga x kuadrat e pangkat minus alpha x dx dd alpha dari 2 per alpha pangkat 3. Ini alpha. Iya. Maka ini jadi integral 0 sampai hingga x kuadrat dd alpha dari e pangkat minus alpha x dx dari 2 d alpha pangkat minus 3. Ini bisa jadi saya 2 nya keluar. Alpha saya langsung ke alpha pangkat 3 di bawah di telepon saya naikkan ke atas dengan d alpha pangkat minus 3. Maka seperti yang tadi hari ini kita mendapatkan integral 0 sampai ini minus karena ada minus ini x pangkat 3 e pangkat minus alpha x dx. Kemudian di sini karena ada minus maka dia minus 6. Oke, tapi saya tidak mau nyatakan dalam minus 6. Saya hanya menyatakan minus 3 kali 2. Nanti ada yang tahu kenapa saya tidak nyatakan dalam 6. Oke, nanti baru saya jelaskan. Jadi ini minus 3 kali 2 alfanya pangkat berapa? Min 4. Maka karena minusnya sama yang tadi. Saya dituliskan integral 0 sampai hingga x pangkat 3 e pangkat minus alpha x dx sama dengan 3 kali 2 per alpha pangkat 4. Ini persamaan. Oke, jadi coba perhatikan. Ini kita tidak lagi saya tidak akan lagi mengerjakan jadi alpha ke persamaan 4, tapi saya jalan sendiri. Ayo coba perhatikan. Kalau seandainya walaupun saya tidak akan tunjukkan secara detail, tapi kita bisa melihat dari pola yang sudah kita lihat sejak menurunkan mengerjakan dd alpha pada persamaan 1 sampai sekarang sudah dapat persamaan 4. Jadi berarti kalau seandainya saya kerjakan lagi dd alpha ke persamaan 4, apa yang terjadi? Ini jadi x pangkat 4. Nanti minus ini. Ini kan alpha pangkat minus 4. Maka dia akan menjadi minus 4 32 alpha pangkat minus 5. Bisa. Ketika saya kerjakan lagi kayak itu, ini x pangkat 4, nanti dia jadi x pangkat 5. Ini jadi berapa? Karena a pangkat minus 5. Minus 5, 4, 3, 2. Jadi polanya begitu. Maka sebenarnya kita sudah dapat polanya. Sehingga ada yang sudah tahu kenapa sampai tadi kok saya tidak bikin ini jadi 6. Itu maksudnya karena saya mau tunjukkan polanya. Bisa ngerti ya kan? Jadi polanya begitu. Nah, kalau begitu sebenarnya kita sudah bisa bikin pernyataan general dari apa yang sudah kita buat. Oke. Ini saya bisa hapus. Bisa. Ya, kalau kita lihat dari yang sudah kita bahas, itu sebenarnya kita bisa lihat bentuknya seperti ini. Sebenarnya pola dari persamaan 4 saja kita sudah bisa lihat bahwa bentuk kita itu akan jadi apa? 0 sampai hingga x. Kalau saya sebut itu sebagai n, berarti itu ini kalau saya generalisasi berarti x pangkat n e pangkat minus alpha x dx. Ini 3, ini 3, 2, 1. Kalau ini 4, 4, 3, 2, 1. Kalau ini 5, 5, 4, 3, 2, 1. Berarti itu jadi apa? N faktorial. Betul ya? Bagi ini 3, ini 3, ini 4. Ini 4, ini 4, ini 5. Berarti alpha pangkat n tambah. Jadi sebenarnya ini bentuk integral faktorial kita. Persamaan 5. Ini adalah pernyataan apa? Integral faktorial.
Nah, mungkin ada yang bertanya, Pak, terus apa hubungannya dengan nol faktorial? Nanti kita akan buktikan nol faktorial sama dengan 1 itu sebenarnya dari integral faktorial. Jadi dari mana kita bisa turunkan nol faktorial sama dengan 1? Itu sudah kita dapatkan dari bentuk integral faktorial yang baru saja kita turunkan ini. Oke? Nah, coba ada yang perhatikan. Sekarang kita misalkan, kita pilih. Nah, kita pilih dulu. Coba kita itu nol faktorial sama dengan 1, kita pilih dulu. Misalkan kita pilih. Nah, ini misalnya kita pilih alfa sama dengan 1. Maka persamaan 5 kita menjadi, perhatikan, berarti menjadi 0 sampai hingga x pangkat n pangkat min x dx sama dengan n faktorial. Ini kita simpan dulu nih persamaan. Integral 0 sampai hingga x pangkat n pangkat min x dx sama n faktorial. Itu ketika kita mensubstitusi alfa sama dengan 1 ke dalam persamaan 5. Nah sekarang adik-adik, untuk membuktikan 0 faktorial 1, kita tinggal memilih n sama dengan 0. Bisa. Jadi untuk non faktorial sama dengan 1, maka kita perlu memilih n sama dengan 0 pada persamaan 6. Ada perhatikan. Persamaan 6 kita pilih n sama dengan 0. Apa yang terjadi? Berarti integral 0 sampai ke x pangkat 0 pangkat min x dx sama dengan 0. Saya pindah posisi saja. Mungkin supaya ada apa namanya? Ya supaya kita nol faktorial maksudnya tidak langsung ke kiri, hanya untuk itu saja. Ini jadi x pangkat 0 sama dengan 1, sehingga saya bisa tuliskan nol faktorial sama dengan apa, ini pindah ke sebelah, maka pangkat minus x. Nol faktorial sama dengan integral dari 0 sampai hingga pangkat minus x. Coba kita integralin. Integral dari pangkat minus x min berapa tadi? Ini pangkat minus x min pangkat minus x. Evaluasi 0 sampai ini. Oke, maka 0 faktorial sama dengan minus. Ada evaluasi tahinya kasih masuk di sini kan pangkat ini pangkat minus x. Berarti 1 per pangkat x. Maka 1 per pangkat tahinya. Berarti 1 per tahinya. Soal pertanyaan kan 0. Sehingga ketika kita evaluasi pangkat minus x dengan tahinya itu nilainya 0. Kalau kita kurang 0 kasih masuk 1, berarti pangkat 0 kan 1. Berarti jadi 1. Minus 1. Maka 0 faktorial sama dengan 1. Ini pembuktian. Oke, jadi kita sudah buktikan bahwa 0 faktorial 1 dengan menggunakan bentuk integral faktorial pada persamaan 5 dengan kita pilih alfa sama dengan 1 dan n sama dengan 0. Saya kira jelas. Jelas. Kalau ada pertanyaan mungkin silakan. Aman? Mantap. Oke, kalau begitu saya kira kita lanjut dulu dari ke fungsi gamma. Saya kira kita sudah selesai tentang integral faktorial dan faktorial. Faktorial sudah tadi, integral faktorial sudah, maka sekarang kita masuk ke fungsi gamma. Ya. Kita masuk sekarang ke fungsi gamma. Fungsi gamma itu didefinisikan dengan simbol gamma terhuruf besar. Jadi kalau di huruf Yunani, ada yang mungkin kenal sejak waktu SMA barangkali ya. Itu gamma yang kita tahu kan simbol ini. Tapi ini gamma huruf kecil, gamma huruf besar ini. Jadi yang kita pakai sebagai simbol fungsi gamma itu gamma huruf besar. Oke? Oke, jadi kalau saya punya fungsi gamma,
misalkan saya definisikan sebagai gamma P, maka fungsi gamma itu didefinisikan itu sebagai integral 0 sampai tadi kan dari x pangkat P minus 1 pangkat minus x x ini di mana P lebih besar 0. Ini definisi dari fungsi gamma. Tapi sebenarnya saya bisa bikin pernyataan yang lain. Saya tidak lain juga, hanya saya ganti P-nya dengan P tambah 1, maka pernyataannya sedikit berbeda, tapi maknanya sama. Misalkan saya ganti P dengan P plus 1, maka fungsi gamma saya akan menjadi begini. Gamma P tambah 1 itu sama integral apa? 0 sampai tadi juga x pangkat apa ya? P tambah 1 per 1 berarti pangkat P pangkat minus x Px di mana P ini harus lebih besar sama dengan 0. Oke? Nah, itu adik-adik ketika begini adik-adik merasa ada yang adik sudah tahu atau belum? Coba bandingkan bersama dengan coba yang bersama. Berarti bentuknya sama. Tapi ingat, ini adik-adik, ini hanya berlaku untuk n bilangan bulat. Maka ketika untuk p bilangan bulat itu gamma p plus 1 itu berlaku p faktorial. Karena integralnya n faktorial. Maka berarti gamma p tambah 1 p faktorial. Tapi ingat itu untuk p bilangan bulat. Jadi ketika P kita bilangan bulat, gamma P tambah 1 itu tidak lain adalah P faktorial. Jadi begitu aja. Sebenarnya bentuk ini sebenarnya kita bisa generalisasi menjadi fungsi gamma. Oke? Nah, kasus khusus ketika ini P adalah bilangan bulat, maka gamma P tambah 1 adalah P faktorial. Oke? Jadi ini ada harus ingat ini catatan. P harus integer. Oke, bilangan bulat. Oke. Saya kira jelas ya. Oke. Nah, adik kita lanjut. Sekarang ada sifat. Saya mungkin akan bahas satu sifat penting dari fungsi gamma. Itu adalah namanya relasi rekursi. Relasi rekursi fungsi gamma. Jadi relasi rekursi fungsi gamma itu begini ya. Gamma P tambah 1 itu sama saja dengan P gamma P. Jadi namanya relasi rekursi fungsi gamma. Ini persamaan setuju. Jadi bisa lihat gamma P tambah 1 sama dengan P gamma P. Nah, mungkin ada bertanya, Pak ini dari mana? Kita lihat buktinya. Jadi kita lihat dari mana kita bisa tahu bahwa gamma P tambah 1 adalah P gamma P. Maka kita coba buktikan. Ini pembuktiannya sangat sederhana. Saya kira kalian bisa lakukan sendiri sebenarnya, tapi saya kira mungkin lebih baik kalau saya tunjukkan. Jadi kalau kita punya bentuk gamma P tambah 1, saya tuliskan definisi gamma P ada ini. Atau ini saya namakan dia dulu persamaan 7. Ini jadi persamaan 7, ini jadi persamaan 8. Dan ini saya rename dia dengan nama persamaan 9. Jadi kalau saya tulis bentuk gamma P tambah 1 dari persamaan 8, maka gamma P tambah 1 adalah integral 0 sampai T hingga X pangkat P pangkat minus X dan T. Nah, sebenarnya untuk menyelesaikan integral ini, saya kira sudah terbiasa dengan bentuk integral yang kita kenal integral parsial. Nah, ini kita pakai sifat integral parsial sebenarnya. Dengan memilih apa? Kita memilih ini sebagai U dan ini kita pilih sebagai dv. Jadi masih ingat, saya kira ini dari SMA bahwa kalau saya punya integral U dv itu sebenarnya tidak lain adalah apa? UV kurang integral
VDU. Nah, ini namanya integral parsial. Oke, jadi kita pakai sifat integral parsial, integral UdV sama dengan UV kurang integral VDU. Nah, itu sifat integral parsial itu kita pakai untuk terapkan ke bentuk gamma P tambah 1. Maka kita bisa tuliskan gamma P tambah 1 sama dengan ini yang U apa deh? Berarti tadi lihat UV. Berarti saya bisa tuliskan yang ini. Jadi ini adalah U, ini dV. Berarti sama dengan UV, saya sudah punya U. Ini dV, berarti dV ini aman. Oh sorry, ini ini U. Maka U-nya aman. Nah, V-nya bagaimana? Berarti V-nya tinggal integralkan ini. Integral dari pangkat minus X dx berapa? Minus E pangkat minus X dx, ada integralkan supaya dapat V. Minus E pangkat minus X. Iya, jadi kalau saya punya, jadi yang saya butuh itu apa? Coba perhatikan. Saya kan punya U dV. Yang saya butuh adalah U sudah oke, aman. V saya butuh, DU saya butuh. Maka, nah mungkin saya bikin lebih detail supaya saya jangan masuk. Oke, kalau saya punya U X pangkat P, maka DU apa? Berarti DU maka DX pangkat P, maka ini DX pangkat P jadi apa? P X pangkat P minus 1 X itu DU. Oke? Kalau saya punya U sampai X pangkat P, maka DU nya apa? DU supaya apa? Saya mau substitusi dalam bagian yang di dalam integral itu. Oke? Maka DU sama D dari X pangkat P berarti P kali X pangkat P minus 1 pangkatnya kurang 1 baru DX. Oke? Nah, itu saya sudah punya U, saya punya DU, aman. Saya punya dV itu adalah ini, E pangkat minus X dx. Maka yang saya butuh V. Oke? Maka V saya tinggal integral ini. Integral dari ini apa? Minus E pangkat minus X. Nah, sehingga saya sudah dapatkan sih yang saya butuhkan. Hari perhatikan. U aman. Karena U sudah aman di sini. V aman. DU aman juga. Sekarang kita tinggal masukkan ke persamaan integral parsial kita. Oke? Maka saya kira saya hapus ini ya, karena tempatnya tidak cukup. Saya hapus ini bisa? Oke. Jadi perhatikan. Kita tinggal masukkan. Berarti gamma P tambah 1 sama dengan saya tulis ulang itu integral 0 sampai hingga X pangkat P E pangkat minus X dx. Nah, sekarang kita sudah pakai sifat ini. Berarti U yang mana dari X pangkat P? V minus E pangkat minus X. Evaluasi di mana dia? Kan ini harus dievaluasi ya. Di mana? 0 sampai kurang integral 0 sampai hingga V DU. Berarti V-nya mana? Min E pangkat minus X itu V. DU P X pangkat P minus 1 X. Jadi kalau evaluasi tadi dia kasih masuk ke sini 0, maka ini habis. Jadi saya kasih masuk ke 1 per D pangkat minus X. Jadi kasih masuk tadi kan itu kan dari 0, syukurin 0. Oh, substitusi 0 ke sini itu 0. Makanya yang ini kalau kita evaluasi 0 sampai tadi kan ini hasilnya 0. Nah, kemudian ini negatif, maka ini jadi apa deh? Integral 0 sampai 3 P saya kasih keluar karena konstanta. X pangkat P min 1 saya kasih pindah ke bagian posisi. E pangkat min X saya kasih ulang. dx saya tulis. Ada tahu ini bentuk apa? Gamma P. Kalian perhatikan. Integral 0 sampai 3 X pangkat minus P E pangkat minus X dx. Itu ini. Maka kita dituliskan gamma P tambah 1 sampai dengan P. Jadi ini saya kira jelas terbukti. Jadi kita sudah membuktikan bahwa relasi rekursi antara gamma P tambah 1 sama dengan P. Nah, jadi ini mungkin saya kasih beberapa contoh sehingga jadi biasa saja dengan sifat dari
fungsi gamma, terutama tentang relasi rekursi. Jadi kalau misalkan saya punya berapa? Nah, ini beberapa contoh yang bisa saya berikan tadi. Kalau misalkan saya punya gamma 5, makanya sebenarnya saya bisa tuliskan dalam bentuk berapa ya? Gamma 5, saya bisa tulis dalam bentuk gamma 5, 4 gamma 4, ya toh? 4 gamma 4 itu kan berapa? Pakai sini kan yang bulat, berarti berlaku faktorial. Gamma 4 ya kita bisa tulis 3 faktorial, betul toh? Gamma 5 ini kan kita bisa tuliskan dengan 4 faktorial, betul toh? 4 kali 3 faktorial juga berapa? 4 faktorial, ini juga berapa? 4 faktorial juga, maka ini juga 4 faktorial, bahkan terus kanan sama. Oke? Saya pikir jelas ya ini. Oke? Nah sekarang saya minta adik-adik, adakah yang mau coba hitung ini? Adakah yang mau coba, misalkan saya punya gamma 6, saya bagi dengan gamma 4. Adakah yang mau coba? Gamma 6 bagi gamma 4, kira-kira berapa? Silakan. Pakai kurung kan? Pakai kurung. Karena itu fungsi, bukan gambar ini. Itu kurung. Enggak, bukan di situ. Di 5-nya. Pakai. Nah coba hati-hati dengan gamma 4 yang di sana. Ada yang gamma 4 ini. Ini kan gamma 4. Ini kan masa ini 4 gamma 4. Ini 3. Sebenarnya bisa dengan beberapa cara. Mau pakai gamma diuraikan atau langsung dari faktorial boleh juga. Boleh. Tapi kayak yang di garis alfa juga boleh. Terserah aja. Jadi punya beberapa cara untuk memilih bagaimana menyelesaikan persoalan seperti ini. 5 kali 3 coba. 5 kali 4. 5 kali 4 kali 3. Iya. Kali 2. Bisa selesai? Seperti ini sama dengan mana yang jadi coret itu? Seperti 20 ya, 20 ada yang lain? Atau yang dengan cara yang lain silakan. Yang mungkin mau langsung atau silakan coba. Terserah mau yang tadi ini Anda bisa kerjakan dengan benar pakai cara itu apa? Kenapa boleh? Oke,
Oke, dapat hasil yang sama. Jadi boleh deh. Jadi kan ini bilang bulat tadi. Gamma 6 berarti ini jadi 5 faktorial karena kita pakai sifat ini untuk P bilang bulat, sehingga gamma 6 ini faktorial, gamma 4 3 faktorial. Maka kita tinggal 5 4 3 faktorial coret 40. Ini juga boleh. Begini juga boleh. Ini mau 5 gamma 5, nanti gamma 5 diganti 4 gamma 4, 5 kali 4 kali gamma 4 nya kali 3. Oke, terus sampai di bawah baru ada 3. Jadi nah di sini sebenarnya ini ada gamma 4 tetap tulis tidak apa-apa. Ini boleh begini boleh. Tapi ini juga boleh begini. Misalkan gamma 6 per gamma 4. Ini gamma 6 ini kan 5 gamma 5. Ini gamma 4, tetap tulis gamma 4. Kemudian bisa tuliskan 5 kali 4 gamma 4 per gamma 4. Langsung coret dari sini itu boleh. Itu juga boleh. Makanya tadi saya bilang ada beberapa cara sebenarnya. Terserah itu nyaman-nyaman atau mau pakai cara mana yang penting benar, tidak masalah. Oke? Nah, hasilnya itu bisa. Yang dikerjakan alfi juga boleh. Tapi mau turunkan ini 5 gamma 5, 3 per ini 3 gamma 3, 5 4 gamma 4, baru di bawah juga diturunkan lagi terus sampai ke bawah, baru coret lagi silakan. Yang penting saya kira Erik bisa menghitung fungsi atau bentuk fungsi gamma itu dengan baik dan benar. Saya kira begitu Erik. Ada pertanyaan dulu mungkin silakan. Nah, kalau tidak saya mau lanjut untuk menghitung gamma 1/2. Lanjut Pak. Oke. Saya pusing bagaimana? Oh yang saya pusing juga ada. Jadi sekarang kita sudah membuktikan relasi rekursi. Kemudian sekarang kita akan hitung satu kasus khusus dari fungsi gamma yang sangat penting, yaitu orang sering disebut sebagai gamma 1/2. Itu satu kasus khusus di fungsi gamma yang penting, yaitu gamma 1/2. Kita menghitung gamma 1/2. Saya kembali menulis fungsi gamma dalam bentuk ini ada gamma p. Nah, saya tulis. Saya kira saya sangat suka menulis ulang-ulang satu fungsi atau rumus yang sama supaya adik-adik makin ingat dan makin paham apa yang sebentar kita pelajari. Makanya adik jangan bosan. Pak suka tulis ulang-ulang, itu tujuannya supaya adik melakukan repetisi suatu informasi itu dengan lebih banyak. Ketika adik melakukan repetisi yang makin sering itu ingatan terhadap apa yang dipelajari. Nah sekarang kita gamma p itu adalah integral sampai hingga x pangkat p itu 1 pangkat minus x. Karena kita mau hitung gamma 1/2 maka kita memilih p sama dengan 1/2 sehingga rumusan ini itu akan menjadi gamma 1/2 menjadi integral 0 sampai hingga itu dari ini x pangkat p kurang 1 kurang 1 menjadi minus 1/2 pangkat minus x. Nah jadi kita punya bentuk seperti ini, atau saya bisa tuliskan integral 0 sampai hingga 1 per akar x pangkat minus x. Oke? Saya kira bisa deh. Oke. Nah kita punya bentuk gamma 1/2 sama dengan integral 0 sampai hingga 1 per akar x pangkat minus x. Sekarang untuk menyelesaikan ini kita misalkan x itu sebagai ukuran. Jadi kalau kita misalkan x sama dengan kuadrat, itu maksudnya kita akan substitusi ke sini. Berarti kita tidak hanya substitusi x, kita juga harus ganti dx. Kalau kita ganti dx, semua x menjadi u kuadrat atau u, maka batas integral juga kita harus sesuaikan. Apakah integral untuk x dari 0 sampai hingga itu juga berlaku pada integral v, du? Nah ini kita nanti akan cek. Jadi ketika ini hal yang penting untuk kalian ingat bahwa ketika kita melakukan transformasi variabel integral, itu jangan lupa ada cek syarat batas integral. Karena ketika ada ganti variabel integral, maka
batas integralnya kemungkinan berubah. Tapi tidak selalu, bisa saja tetap. Itu tergantung bentuk variabel lain yang kita pilih untuk ganti ke variabel pertama itu. Oke, jadi perhatikan. Kalau saya punya x adalah u kuadrat, maka dx apa? Dx apa? Kalau saya pilih x u kuadrat, maka saya punya saya punya dx apa? Berarti du kuadrat ada. Du kuadrat jadi apa? 2u. Jadi saya punya dx adalah 2u du. Jadi saya punya x nanti saya ganti ke sini, saya punya dx saya ganti ke sini. Sekarang kita tinggal lihat batas integral. Kalau saya punya x sama dengan 0, itu bersesuaian dengan apa? X 0, u juga pasti 0. Kalau saya punya x itu batas atasnya kan tahingga. Maka bagaimana dengan u saya? Ini tahingga, u kuadrat juga pasti tahingga. Sehingga batas integralnya tetap dari 0 sampai tahingga sama. Ini kita cek, batas integralnya berubah tetap. Ternyata setelah cek sama. Maka kita bisa substitusi ke persamaan ini. Kita punya pemilihan ini, kita substitusi ke persamaan ini. Ini saya namakan saya persamaan berapa ini? Terakhir persamaan berapa jadi? Nah, ini kita namakan persamaan 10. Jadi sekarang bentuk-bentuk ini kita masuk ke persamaan 10. Maka apa yang terjadi? Gamma 1/2 itu sama dengan integral. Integral tetap 0 sampai tahingga ya. Ini 0 sampai tahingga, ini 0 sampai tahingga. Tetap, jadi sudah cek. Maka integral kita tetap dari 0 sampai tahingga 1 per akar dari u kuadrat. Oke, e pangkat minus x, jadi e pangkat minus kuadrat. Dx nya saya ganti dengan 2. Maka ini kita ambil positifnya ya, sehingga ini jadi integral 0 sampai tahingga 1 per u. Ini 2 saya pindahkan ke depan di luar integral 2. Baru ini e pangkat minus u kuadrat u. Oke, sampai sini bisa ya. Oke, maka ini saya boleh coret. Nah, sehingga gamma 1/2 menjadi 2 kali integral 0 sampai tahingga e pangkat minus u kuadrat u. Ini saya simpan dulu menjadi persamaan 11. Bisa sih ada pertanyaan dulu silakan. Karena ini ruang ternyata mau dipakai ujian jam 4. Mau pindah. Warna berarti. Oke, jadi kita lanjut adik-adik. Saya hapus ini ya, adik. Ya, Pak. Ya, jadi kalau ada pertanyaan adik silakan. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Adik. Tidak ada? Oke. Kalau gitu kita lanjut adik. Jadi kita punya bentuk gamma 1/2 itu adalah 2 integral 0 sampai e pangkat minus u kuadrat du. Ada ini kan ini u ada gamma 1/2. Ini pernyataan dalam u du. Saya bisa nyatakan gamma 1/2 itu dalam variabel bisa. Jadi sebenarnya walaupun saya sudah bikin pernyataan gamma 1/2 dalam u, saya juga bisa bikin pernyataannya dalam v misalnya. Maka sebenarnya ada persamaan 11 ini sebenarnya saya bisa nyatakan dalam variabel yang lain, misalkan ini. Jadi pernyataan pada persamaan 11 dapat juga dinyatakan variabel lain. Misalnya variabel v. Sehingga kita bisa lihat ya. Sehingga persamaan 11 memiliki bentuk lain
Sebenarnya bukan bentuk lain, mungkin lebih tepatnya bentuk dalam V. Bentuk dalam V, yaitu ada perhatikan. Saya bisa tulisan gamma 1/2 sama dengan 2 integral 0 sampai 3 E pangkat minus V kuadrat dV. Ini boleh? Iya, boleh. Iya, boleh. Jadi saya walaupun turunkan saya bisa pakai U, tapi sebenarnya kalau tadi saya misalkan pakai V kuadrat, maka saya akan dapat itu dengan rumus ini. Bisa paham ya? Bisa. Maka saya bisa tuliskan persamaan ini, saya namakan dulu persamaan 12. Sekarang adik-adik saya mau kalikan persamaan 11 dan persamaan 12. Sekarang adik persamaan 11 kita kalikan ya, dengan persamaan 12. Jadi kiri saya kali dengan kiri, yang kanan saya kali dengan kanan. Oke, maka yang kiri akan menjadi apa? Gamma 1/2 kali gamma 1/2 menjadi gamma 1/2 kuadrat. Yang bagian kanan menjadi apa? 2 kali 2 4. Integralnya double. Jadi integral yang pertama untuk U, yang kedua untuk V. E pangkat min U kuadrat kali E pangkat min V kuadrat berarti jadi apa? E pangkat min U kuadrat tambah V kuadrat. Ini dalam U. Betul atau tidak? Oke, ini DU dV. Sampai sini bisa. Jadi saya simpan dulu dengan nama persamaan itu nama persamaannya itu. Persamaan 13. Oke. Adik-adik, kita sudah punya bentuk persamaan 13. Sekarang adik-adik, katakanlah U dan V ini adalah koordinat kartesian. Sebenarnya saya bisa bikin pernyataan U kuadrat, pernyataan UV dari integral 13 persamaan 13 itu menjadi pernyataan dalam koordinat polar. Jadi saya bisa nyatakan koordinat polar. Oke, nah, misalkan saya dengan permisalan apa? U itu saya misalkan dengan apa? Nah, U adalah katakanlah R cos theta, V saya itu adalah R sin theta. Jadi katakanlah ini kan bentuk persamaan dalam koordinat kartesian sebenarnya. Tapi kartesiannya kan biasanya ada di dalam itu X dan Y. Saya bisa nyatakan ya namanya juga saya bisa ganti dengan U dan V. Jadi U itu sebagai misalkan karena saya pilih R cos theta maka U itu pasti disuruh X kartesian dan V karena R sin theta itu pasti disuruh Y kartesian. Maka ini sama kayak koordinat kartesian. Maka kalau saya mau transformasi variabel integral UV yang dalam tanda petik yang tadi saya bilang kartesian, maka saya bisa ubah menjadi koordinat polar. Jadi karena saya sudah definisikan U sebagai cos theta, V sin theta, maka du dv jadi du dv ini sebenarnya satu perkalian apa ya? Elemen U dan elemen V itu kayak kalau pernah belajar tentang kartesian, kalau saya punya dx dy itu sebenarnya sama saya R dr dt. Maka kali ini du dv R dr dt. Mungkin Anda bertanya-tanya ini dari mana? Mungkin saya gambarkan secara sederhana begini. Kalau saya punya, saya gambarkan. Katakanlah ini U, ini V. Kalau saya punya, katakanlah saya punya katakanlah ini R. Kemudian ini saya punya elemen, adik-adik ini. Karena ini R, ini biasanya saya sebut sebagai theta, maka yang ini saya sebut sebagai d theta. Ini kita mau hitung elemen luasan infinitesimal. Karena ini R dan sini ke sini, maka yang ini namanya dr. Nah, yang ini ada itu kita sebut sebagai du dv. Yang ini, du karena dia kayak luasan gitu, luasan du dv. Tapi kita bisa nyatakan dalam koordinat polar. Nah, ini lihat. Ini karena dari sini ke sini kita sebut sebagai R, sini ke sini theta,
maka elemen sudut kecil itu d theta. Karena dari sini ke sini itu r, maka elemen panjang kecil itu disebut dr. Ada tahu panjang busur itu kan r kali sudut, betul kan? Berarti ini berapa panjang ini infinitesimal ini. Kita anggap karena ini ukurannya itu sangat kecil, infinitesimal artinya ukurannya itu kecil sekali menuju nol. Maka sebenarnya panjangnya ini dan panjang ini kita anggap sama. Di ukuran yang sangat kecil itu anggapnya sama. Sehingga dari kalau kita mau hitung luasan ini, maka kita bisa hitung luasan ini kali luasan ini. Berarti luasan ini kalau saya sebut sebagai dA. dA itu apa? dA itu apa? dA yang adalah du kali dv juga. Itu adalah dA. Itu adalah apa? dr kali dengan panjang ini. Nah, panjang musuh saya sudah bilang, panjang musuh itu apa? Jari-jari. Yang ini, kita mau hitung ini. Jadi yang ini panjang ini apa? Jadi kalau panjang ini dr, ini sudah aman. Tapi panjang yang ini ada. Jadi kalau punya sudut begini, ini misalkan r, ini theta. Sudutnya theta. Maka berapa panjang ini? Panjang ini adalah r theta, tapi dalam radian. Satunya dalam radian. Berarti panjang ini itu adalah besar sudut kali dengan r. Berarti kalau Anda mau hitung ini, berarti dari sini ke sini itu adalah r. Ya, itu ada dari sini ke sini r. Kali dengan ini apa? d theta. Maka panjang ini itu adalah r d theta. Sehingga luasan ini adalah apa? R d theta kali dr atau dr kali r d theta. Maka kita disuruh r dr sesuai dengan kita analisis. Oke? Jadi kenapa di UDV adalah r dr d theta dari analisis ini? Bisa paham ya? Bisa. Jadi dalam koordinat polar. Sehingga ya, kita bisa salah, minta maaf ya. Saya belum cek apa namanya? Kita batas integralnya. Koordinat polar itu kan koordinatnya itu begini, ini koordinat polar. Nah, R-nya itu kalau U dan V itu 0 sampai T hingga 0 sampai T hingga, maka R itu dari mana? R-nya itu batasnya dari mana? Dari 0 sampai luasannya ke mana? Ke T hingga. Sehingga batasnya itu mana untuk R? 0 sampai T hingga. Kalau theta dari mana? Dari 0 sampai 90 berapa? I/2. Makanya untuk domain itu, untuk theta itu batasnya dari 0 sampai 30. Jadi kalau kasus yang pertama kan kita integralnya batas masih tetap. Tapi di sini ternyata beda, untuk R 0 sampai T hingga, ternyata theta-nya 0 sampai I/2. Oke, maka kita sudah dapat semua informasi yang kita butuhkan untuk analisis persoalan 13. Maka sekarang kita semua bentuk yang kita baru analisis ini itu kita masukkan ke persoalan 13. Saya percaya adik-adik. Oke, karena ini kita lihat gamma 1/2 dikuadratkan sama dengan 4 kali integral R0 sampai T hingga theta 0 sampai pi/2 E pangkat. Nah, dan lihat. Nah, ini ada. Min U kuadrat, minnya tidak masalah. U kuadrat tambah V kuadrat berapa? Kita lihat. U kuadrat tambah V kuadrat. U kuadrat ini kan berarti R kuadrat cos kuadrat theta tambah V-nya berarti R kuadrat sin kuadrat theta. Saya kasih keluar R kuadrat cos kuadrat theta tambah sin kuadrat theta ini berapa? Berarti U kuadrat tambah V kuadrat itu tidak lain adalah R kuadrat. Oke, jadi kita disuruh di sini menjadi minus R kuadrat. Kenapa? Karena di sini minus U kuadrat tambah V kuadrat. du dv kita bisa ganti dengan R sampai sini jelas ya ini? Oke, saya lanjut. Makanya dari 4 integral R. Jadi kali ini kita punya integral terhadap R, kita punya integral terhadap theta, maka kita bisa ukur masing-masing. Ya R itu sendiri, terus kita kali yang integral. Maka ini jadi 0 sampai T hingga R pangkat minus R kuadrat dr integral 0 ini R sampai 0 sampai hingga theta 0 sampai berdua dari terus
sini bisa jadi. Nah, ini kita tinggal integralkan 4 integral 0 sampai hingga integral dari ini apa? E pangkat minus R kuadrat. Ini saya bisa tuliskan D dari R kuadrat. D dari R kuadrat ini kan 2R dr, maka saya bisa kalikan dengan 1/2. Ada coba turunkan ini dr kuadrat jadi berapa? 2R dr. Ini kan R kita punya bentuk pertama kan R dr. Tapi begitu saya turunkan ini kan 2R dr. Supaya kembali ke bentuk ini maka saya kali 1/2. Supaya 2-nya itu menjadi hilang seperti ini. Coba turunkan ini kan dr kuadrat kan 2R dr. Karena kita punya bentuk di atas ada R dr. Maka supaya 2-nya hilang saya kalikan 1/2. Bisa ya? Bisa. Oke. Sip. Baru saya integral dari ini saya langsung saja integral dari dt kan theta. Ya sudah saya tuliskan theta evaluasi dari 0 sampai 3. Maka ini jadi apa dari 2 ini 4/2 integral 0 sampai hingga e pangkat min R kuadrat dr kuadrat saya kalikan dengan berapa? 3/2. Nah, tinggal saya integralkan ini berapa? Ini kan ada yang coba lihat. Kalau R kuadrat saya ganti dengan W, berarti E pangkat minus W. Ya tadi E pangkat minus W dW. Jadi bisa deh. E pangkat minus W dW. Berarti integral E pangkat minus W dW minus E pangkat minus W. Berarti hasilnya berapa nih? Minus W minus R. Ini saya coba dulu ini. Makanya jadi berapa? Hasil integral ini berapa? Min E pangkat minus R kuadrat saja. Ini kan coba diganti. Ini saya ganti dengan W. E pangkat minus W. E pangkat minus W dW. Integral E pangkat minus W dW minus E pangkat minus W. Minus W saya ganti kembali R kuadrat. Maka jadi minus R kuadrat. Sehingga hasil integralnya minus E pangkat minus R kuadrat. Bisa ya? Bisa. Oke, maka saya bisa tuliskan hasil ini menjadi berapa? Minus E pangkat minus R kuadrat evaluasi 0 sampai hingga saya kalikan dengan Pi. Oke, maka ini berapa? Saya evaluasi minus kasih masuk hingga seperti yang tadi ini 0. Saya kasih masuk 0 berarti E pangkat 0 berarti hasilnya 1 kurang 1 kali Pi. Minus ketemu minus kali Pi sama dengan Pi. Maka karena saya punya gamma 1/2 saya kuadratkan dapat Pi, maka akar dari gamma 1/2 kuadratkan berarti gamma 1/2 saya adalah akar dari Pi. Jadi ini gamma 1/2. Jadi gamma 1/2 kita itu ternyata akar dari Pi. Bisa sini ada yang mau bertanya silakan. Kalau tidak, maka kita coba saya minta Erik coba kerjakan 1-2 contoh lah ya, terkait dengan fungsi gamma dan kaitannya dengan gamma 1/2. Saya hapusin waktu itu ya. Oke adik-adik, jadi kita sudah dapat gamma 1/2. Tapi saya minta coba adik ada yang coba hitung kasih kita semua. Berapakah gamma 7/2? Ada yang hitung silakan. Adakah yang mau coba hitung gamma 7/2? Silakan. Gamma 7/2. Ini bagaimana menganalisis gamma 7/2 adik? Ingat relasi rekursi dan gamma 1/2. Kita akan bisa hitung kan? Silakan. Gamma 7/2. Silakan. Kalau mau coba silakan. Mungkin yang lain lagi. Jangan alfi lagi. Ada mungkin yang mau coba?
Yang lain. Ya silakan gambar 7/2. Sekian. Yang mana saya? Ya sih, saya kira begitu ya. Jadi kita tinggal pakai sifat relasi rekursi. Oke, ya, saya kira ini masih ingat yang tadi saya baru bahas. Jadi gamma P plus 1 sama dengan P gamma P. Kemudian ada gamma 7/2, 5/2. Mungkin selain di sini mungkin kita bisa tulis 5/2 gamma 5/2. Nah, baru 5/2. Ini di sini kan gamma 5/2, baru gamma 5/2 itu kita ganti 3 per gamma 2, baru gamma 3/2 ini kita ganti dengan 1 per gamma 1/2. Gamma 1/2 nya menjadi akar dari Oke, mungkin satu lagi ya tadi. Saya punya gamma berapa ya? Gamma 11/2 saya bagi dengan gamma coba gamma 11/2 bagi gamma 5/2 gamma 11/2 coba bagi gamma 5/2. Saya akan mencoba. Mana dulu yang lain dulu. Bekas kesempatan yang lain. Yang belum. Itu kurung. Dia fungsi itu aja. Nanti usah tutup begitu. Dia, nah begitu saja. Ya. Kurung. Iya.
Berapa? Oke, sip. Oke. Hanya mungkin saya kasih masukan, ini sudah baik, ada presiden kerja sudah baik, tapi saya kira saya kasih masukan supaya kerja tidak perlu terlalu panjang. Saya kan ini, ada lihat, kalau ini gambar 92, ini gambar 52. Saya tinggal turunkan sampai dapat kayak kerja faktorial. Iya. Tapi ketemu di sini gambar 52 tidak usah lagi, langsung potongnya. Bisa ya? Jadi misalnya ini di 92 gambar 92, kemudian 7/2 gambar 7/2. Nanti kami super jadi program 52 sampai situ kami perlu dicoret dengan kami perlu di bawah tinggal lanjut itu 9/2 7/2 kali 52 selesai. Oke, ini global tapi saya kira tadi bisa kerja dengan lebih singkat. Oke, saya pikir jelas ya dari sampai sini jelas. Oke, ya kita masih punya waktu beberapa menit dari. Ini saya hapus ini bisa kali. Bisa. Oke, ini saya mau tampilkan pernyataan satu bentuk pernyataan lain dari fungsi gamma. Mungkin ini bagian terakhir dari fungsi gamma yang kita bahas. Sebelum kita masuk ke aproksimasi Stirling. Jadi bagian terakhir yang kita bahas di fungsi gamma itu adalah ada satu pernyataan integral yang sering muncul, yaitu ini integral 0 sampai hingga dari x pangkat n e pangkat min a x kuadrat x. Ini bagaimana kita nyatakan dalam fungsi gamma. Ini juga pernyataan integral ini kelihatannya kok ini integral fungsi gamma. Maksudnya apakah ini bentuk bisa diterima dalam fungsi gamma? Ternyata bisa. Padahal kalau fungsi gamma kan sebenarnya x pangkat n minus x saja. Ternyata ini minus a pangkat x kuadrat. Atau integralnya itu fungsinya itu e pangkat x kuadrat. Ternyata bisa. Nah, bagaimana kita nyatakan bentuk integral ini dalam fungsi gamma? Itu kalau saya misalkan y sebagai ax kuadrat, jadi berarti dy jadi apa dari d dari ax kuadrat. Maka ini jadi apa? Dy sama dengan a dx kuadrat, berarti 2x x. Bisa dari? Maka saya bisa tuliskan dy itu menjadi apa? 2ax dx. Sehingga saya bisa nyatakan dx itu sebagai apa? Sebagai 1/2x kali y. Nah, kalau ini dari sini jelas ya. Kalau x saya integral 0 sampai t hingga, ini 0 sampai t hingga, maka y juga pasti 0 sampai t hingga. Nah, diperhatikan di sini. Ini y pasti dari 0 sampai t hingga. Karena x saya dari 0 sampai t ini 0, maka y juga pasti 0. Ketika ini t hingga, maka y juga pasti t hingga. Sehingga ini batas integralnya jelas sama. Dari 0 sampai t hingga. Oke? Maka dari saya kira saya bisa nyatakan ini menjadi apa? Integral 0 sampai t hingga x pangkat n. Dari itu saya tuliskan dulu x pangkat n. Yang ini saya bisa tuliskan, nanti saya ganti atau saya gini saja. Saya nyatakan langsung ini saja juga tidak apa-apa. Ini dia sama x kuadrat. Maka saya bisa nyatakan saya punya x kuadrat itu kan y per a. Ya. Maka saya punya x adalah apa? Maka y per a. Ya tadi. Nah, itu berarti saya punya yang ini menjadi apa? Atau gini, saya tuliskan y per a pangkat 1/2. Maka saya bisa nyatakan bentuk x pangkat n menjadi apa ya? Y per a pangkat 1/2 baru saya pangkatkan n. Bisa deh? Bisa deh? Bisa. Oke. Maka saya punya y pangkat minus alpha. Ini x kuadrat menjadi minus alpha x kuadrat. Saya gantikan dengan y. Dx saya taruh 1/2 ax d. Nah ini x nya itu saya ganti.
Dengan itu makanya saya punya bentuk menjadi 0 sampai tak hingga Y per A pangkat N per 2 E pangkat minus Y 1 per 2 saya keluarkan dulu, X saya ganti dengan Y per A pangkat 1 per 2 D. Sampai sini bisa jadi? Bisa? Sampai sini bisa jadi? Bisa Pak? Oke. Maka ketika saya kasih naik ke atas, Y per A naik ke atas, maka ini jadi apa? Coba perhatikan. 1 per 2A integral 0 sampai hingga ini saya kasih naik ke atas ya. Berarti sama Y per A pangkat N per 2 kali Y per A pangkat 1 per 2. Iya. Ini bisa jadi. Maka ini E pangkat minus Y B. Sini oke? Jadi maka saya bisa tuliskan 1 per 2A. Ini jadi berapa dari integral 0 sampai hingga ini sama Y per A. Basisnya sama, berarti atasnya jadi apa? N per 2. N per 1 per 2. Maka saya punya E pangkat min Y B. Ini sama dengan apa? Jadi saya yang di bawah gini, 1 per 2A saya integralkan 0 sampai hingga saya Y pangkat yang A ini saya pangkatkan dengan saya langsung Y pangkat ini, A juga pangkat ini. Maka ini jadi Y pangkat N kurang 1 per 2 saya bagi dengan A pangkat N kurang 1 per 2. Baru E pangkat minus Y D. Ini bisa jadi. Maka ini jadi apa jadi? 2 kali itu. Berarti ini A pangkat 1 ya. Penyebutnya 2, berarti A pangkat 2 per 2. Ya dari 2 tambah N kurang 1. Berarti bagaimana deh? Ini kan saya sama kata penyebut maksudnya kayak gini. Karena A sama tadi. Saya kalikan ini berarti saya A pangkat 2 per 2. 2 tambah N kurang 1. Berarti saya punya ini jadi 1 per 2 A pangkat berapa? Apakah N plus 1 per 2. Betul ya? Kalau saya integralkan 0 sampai tak hingga Y pangkat minus Y pangkat N minus 1 per 2 E pangkat min Y D. Ayo coba perhatikan. Bukan kayak ini seperti yang kita punya bentuk fungsi gamma. Nanti ada yang lihat dijelaskan. Kita masih punya waktu ya. Ini saya hapus ini. Oke, hari bisa perhatikan. Nah, ini adik-adik, coba perhatikan. Maka kita punya bentuk sama dengan 1 per Ada yang bercoba dengan ini. Baru saya nanti tulis itu. Coba dengan ini. Ini kan analog dengan integral ini. Coba anda perhatikan ini. Coba ingat ini. Ingat ini. Kita punya integral 0 sampai tak hingga dari X pangkat P kurang 1 E pangkat min X dx. Jadi masih ingat bentuk ini? Berarti bentuk ini itu yang ini adalah apa deh? Kalau untuk faktorial misalnya dia P integral. P bilang bulat, maka ini berapa? P ini kan gamma. Ini gamma P. Lihat ada ini. Ini kan gamma P adalah ini. Kalau gamma P tambah 1, maka ini adalah P saja. Nah itu berarti adik-adik, kalau ini saya mau nyatakan fungsi gamma, berarti kalau misalnya ini P, berarti fungsi gammanya apa ya? Ini tambah 1. Betul atau tidak? Maka berarti adik-adik, ini saya bisa tuliskan 1 per 2 kali AN tambah 1 per 2 integral yang itu. Nah saya tulis lagi, ini saya tulis integral yang kiri dulu.
0 sampai hingga x pangkat n e pangkat minus ax kuadrat dx. Maka ini jadi apa dari yang ini? Berarti 1 per 2a 2 pangkat 2 kali a pangkat n tambah 1. Yang ini kan kalau ini p maka ini gamma p tambah 1. Berarti kalau ini misalkan p, berarti gamanya ini tambah 1. Bisa. Maka ini gamma n kurang 1 per 2 tambah 1. Betul tidak? 2 per 2 atau berarti 2 kurang 1 tambah 2. Maka ini menjadi berapa? Integral 0 sampai t dari x pangkat n e pangkat min ax kuadrat dx itu sama saya dengan apa? 1 per 2a pangkat n tambah 1 per 2 gamma berapa? N tambah 1 per 2. Nah, dengan integral 0 sampai t x pangkat n e pangkat min ax kuadrat dx kita bikin dalam pernyataan fungsi. Oke? Mungkin ada pertanyaan, silakan. Oke, saya kira pertemuan kita hari ini sampai sini ya. Jadi hari ini kita sudah bahas beberapa teknik matematik. Ini saya review cepat. Kita sudah bahas tentang yang pertama faktorial, kemudian kita sudah bahas integral faktorial. Kita sudah masuk ke fungsi gamma, beberapa sifat fungsi gamma mulai dari relasi rekursi gamma 1 per 2. Kemudian kita juga sudah menghitung ini bentuk line, bentuk yang cukup umum yang muncul di fungsi gamma, yaitu integral 0 sampai x pangkat n dipangkat ax kuadrat dx. Kita bisa dinyatakan dalam 1 per 2 pangkat n tambah 1 per 2 gamma n tambah 1 per 2. Nanti minggu depan kita akan masuk ke materi tentang aproksimasi Stirling dan aproksimasi Stirling, pengalihan tentu Lagrange dan probabilitas serta statistik. Sekiranya demikian, selamat sore.